Oke, di soal ke-1 ada nilai tan 45 derajat ditambah sin 30 derajat. Di sini yang kita cari adalah nilai tan 45 derajat dan sin 30 derajat. Nilai tan itu tan 45 derajat itu sama dengan 1. Terus nilai sin 30 derajat itu setengah atau 1/2. Nah, habis itu tinggal kita jumlahin hasilnya. Jadi tan 45 derajat ditambah 30 derajat. Tan 45 1 ditambah setengah atau 1/2. Hasilnya sama dengan 3/2. Ini hasilnya. Oke, soal kedua. Pada segitiga siku-siku, sisi depan sudut θ sama dengan 6 cm dan sisi miring sama dengan 10 cm. Maka nilai sin θ adalah, berarti di sini yang harus dicari adalah sin θ. Kita tulis diketahui sisi depan sudut θ itu 6 cm dan sisi miringnya 10 cm. Yang ditanya sin θ. Maka sin θ sama dengan sisi depan sudut per sisi miring, 6/10. Nah, kalau ada kayak gini, tinggal kita bagi 2. Jadi 6 bagi 2, 3. 10 bagi 2, hasilnya 5. Maka hasil dari sin θ adalah 3/5. Selanjutnya nomor 3. Tangga 13 meter bersandar pada tembok. Jarak kaki tangga ke tembok adalah 5 meter. Maka tinggi yang dicapai adalah, di sini yang kita cari adalah tingginya. Maka kita tulis dulu di sini, diketahui tangga yang bersandar pada tembok itu 13 m. Tangga yang bersandar di tembok itu 13 m atau 13 meter. Dan jarak kaki tangga ke tembok adalah 5 m. Jarak kaki tangga ke tembok adalah 5 m. Tembok 5 m. Maka yang ditanya adalah tingginya. Nah, di sini kita bakal pakai rumus sin dan tan untuk lebih jelasnya. Di sini aku gambar segitiga siku-siku. Di sini terus kita pakai rumus sin. Sin sama dengan, nah rumus sin itu kan depan per miring atau disingkatnya demi. Nah, di sini depannya itu 5, ini sisi depan ya, 5. Nah, sisi miringnya di sini 13. Oke, berarti sisi depan 5 dan sisi miringnya 13. Nah, ini kan sudah jelas ya. Maka dari itu kita karena di sini masih kosong, kita menggunakan rumus tan. Rumus tan itu kan depan dan samping atau desa. Depannya kan sudah jelas, ini udah ketemu. Jadi 5 per saatnya belum ada. Nah, untuk mencari saatnya ini kita pakai rumus Pythagoras. Jadi A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. A nya 13 pangkat 2 dikurang 5
pangkat 2. Nah, 13 dikali 13 kan 169. Dikurang 5 kali 5, 25. 169 dikurang 25. Hasilnya sama dengan 144. Nah, ini 144 kita akar. Jadi akar 144 adalah 12 meter. Jadi jawabannya 12 meter. Jadi tinggi yang dicapai adalah 12 meter. Soal nomor 4. Sisi depan sama dengan 9 cm dan sisi samping sama dengan 3 cm. Maka nilai tan theta adalah, berarti di sini kita tulis diketahui sisi depan sama dengan 9 cm atau 9 cm dan sisi samping sama dengan 3 cm. Nah, yang ditanya adalah tan theta. Nah, di sini kita pakai rumus tan. Tan kan seperti yang di soal sebelumnya, tan itu memakai rumus tan itu D sak. D-nya itu 9, sa-nya itu 3. Nah, kalau udah sampai sini, tinggal kita bagi masing-masing bagi 3. Jadi 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Jadi hasilnya 3/1. Tapi bisa kita kecilin lagi jadi 3 aja. Maka hasilnya adalah 3 cm. Selanjutnya nomor 5. Diketahui sin theta sama dengan 5 akar 13. Maka nilai tan theta-nya berapa? Di sini kita gambar dulu ya, kayak soal sebelumnya. Dan pakai rumus sin sama tan buat menentukan biar lebih jelas juga. Jadi di sini sinnya itu rumusnya kan demi ya, depan miring. Depannya itu sini sisi depan ya. Sisi depan 5. Sisi miringnya 13. Jadi 5/13. Nah, yang nggak ada berarti sisi samping. Jadi kita menggunakan rumus tan. Tan itu rumusnya D depan dan samping desa. Depannya 5, sampingnya tidak diketahui. Di sini juga kita mencari sa-nya ini pakai rumus Pythagoras. Jadi A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. A-nya itu 13 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2. 13 dikali 13 hasilnya 169 dikurang 5 kali 5 25. Nah, 169 dikurang 25 hasilnya adalah 144. Nah, belum selesai. Di sini 144 kita akarin. Jadi akar 144 sama dengan 12. Maka nilai tan theta adalah 12. Oke, selanjutnya di soal ke-6 ada nilai sin 30 derajat dikali cos 60 derajat. Berarti di sini sin 30 derajat itu setengah atau 1/2. Lalu cos 60 derajat adalah setengah juga atau 1/2. Nah, ini tinggal kita kali. Sin 30 derajat dikali cos dikali cos 60 derajat. Sin 30 derajat kan setengah ya. Jadi setengah dikali cos 60 derajat setengah juga. Maka hasilnya adalah 1/4.
Selanjutnya di nomor 7 ada nilai sin 30 derajat ditambah cos 60 derajat. Ini sama kayak nomor 6 ya. Sin 30 derajat sin 30 derajat itu setengah 1/2. Nah, cos 60 derajat itu juga setengah atau 1/2. Nah, bedanya sama nomor 6, kalau nomor 6 dikali, kalau nomor 7 ini dijumlah. Maka sin 30 derajat ditambah cos 60 derajat sama dengan sin 30 setengah tambah cos 60 setengah. Maka hasilnya adalah 1. Selanjutnya di soal ke-8. Diketahui cos theta sama dengan 4/5 dan sisi miring sama dengan 10 cm. Maka panjang sisi samping adalah, berarti di sini kita tulis diketahui cos theta sama dengan ini 4/5 dan sisi miring adalah 10 cm. Maka yang kita cari adalah panjang sisi samping. Nah, di sini kita pakai rumus cos. Cos itu rumusnya adalah sami atau samping miring. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan cos theta-nya itu 4/5. Jadi di sini ditulis 4/5 sama dengan sa-nya ini belum diketahui. Miringnya itu 10. Nah, maka dari itu kita cari sa-nya. Jadi dipindah ruas. Jadi sa sama dengan 4/5 dikali 10. Jadi hasilnya 4/5 dikali 10 itu hasilnya adalah 8. Atau 4 dikali 2. Hasilnya adalah 8. Selanjutnya soal nomor 9. Sudut 90 derajat apabila dinyatakan dalam radian. Di sini berarti sudutnya itu 90 derajat sama dengan 90 derajat. Nah, rumusnya adalah radian sama dengan sudut dikali pi 180 derajat. Radian sama dengan sudutnya itu 90 derajat dikali pi per 180 derajat. Radian sama dengan 90 derajat 90 per 180 derajat. Pi hasilnya adalah radian sama dengan 90 dibagi 180, hasilnya adalah setengah pi atau pi per 2. Jadi sudut 90 derajat apabila dinyatakan dalam radian adalah pi per 2.